dis, je te dis. Putain, mais... Viens là. Sebelum mulai, kasih komentar dulu dong Bang Udin Editor. Ngefans boleh Min, tapi tidak perlu hidupmu jadi fanatik sama tim kesukaan ente. Mending fokus upload film biar dapat cuan. Siap Bang Cita, aneh kagak bakal bersedih lagi deh biar ente-ente semua warga Nobar tetap selalu terhibur berkat film dari aneh. Ente, kadang-kadang ente. Halo warga Nobar yang nonton video ini tapi belum sholat. Sholat. Kayak apa kabarnya bebuhan pian berataan? Sehat-sehat aja kalau peninian. Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan film Prancis yang berjudul Un Prophète atau A Prophet yang dirilis pada tahun 2009. Film ini mengikuti perjalanan Malik El Jebena, seorang pemuda yang awalnya naif dan tanpa daya, berubah menjadi sosok kriminal yang kuat dan cerdas selama dia di penjara. Kita bisa melihat cara dia berdiplomasi dengan gangster muslim di Prancis. A Prophet sendiri memenangkan Grand Prix di Festival Film Cannes dan dinominasikan di Oscar untuk kategori film berbahasa asing terbaik. Dengan penghargaan dan ulasan positif dari kritikus di seluruh dunia, film ini jelas punya kualitas yang seru buat kita tonton, warga Nobar. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah A Prophet. Film dibuka dengan sebuah adegan di penjara. Kita melihat Malik, tokoh utama kita yang sudah di dalam penjara anak selama 6 tahun dan kini sedang bertemu dengan pengacaranya. Kini Malik sudah memasuki usia dewasa dan dia akan dimasukkan ke dalam penjara sesungguhnya. Malik pun mulai diberangkatkan ke penjara dan di perjalanan dia menyembunyikan uang di sepatunya. Namun sayangnya sesampainya di penjara, Malik diperiksa tanpa sehelai kain pun yang menutupi tubuhnya sehingga uangnya pun harus disita. Di sini pun kita tahu bahwa Malik sudah tidak punya keluarga dan teman yang akan menjenguknya. Dalam pertanyaan-pertanyaan dengan opsir penjara, Malik tidak menyebutkan jika dia memiliki agama, ritual, atau diet tertentu. Malik lalu mulai diantar ke sel penjaranya. Dia pun mulai beradaptasi di dalam penjara itu. Rambutnya dipotong dan dia belajar menjahit dalam latihan kejuruan penjara. Sayangnya, Malik terlihat mengalami kesulitan saat belajar menjahit. Padahal jika dia pintar dalam menjahit, Malik akan direkrut di butik Ipan Gunawan setelah keluar penjara. Proses adaptasi Malik tidak berjalan dengan lancar. Dia mulai dipalak oleh senior-senior di penjara. Malik yang tidak terima lalu kesal dan menyerang mereka. Meski sayangnya, Malik tetap akhirnya dipukuli. Sementara itu, kita melihat ada orang baru yang memasuki penjara tersebut. Luciani, sang mafia penguasa penjara tersebut, merasa sang orang baru terlibat dengan kasusnya dan dapat merugikannya. Luciani mendapat info bahwa Reyep, sang tahanan baru tersebut, meminta dipindahkan ke blok khusus Muslim. Luciani lalu mendapat ide untuk meminta seseorang dari blok Muslim untuk membunuh Reyep. Di blok B, blok Muslim, Reyep bertemu dengan Malik. Dari sini, orang-orang Luciani yang sedang mencari orang untuk membunuh Reyep pun memanggil Malik. Luciani menawarkan perlindungan di penjara kepada Malik jika Malik bisa membunuh Reyep. Luciani yang ingin Reyep mati pun mengancam Malik. Jika Malik tidak membunuh Reyep, maka Luciani yang akan membunuh Malik. Malik yang merasa ketakutan karena tidak pernah membunuh pun terlihat bimbang. Malik tadinya ingin melaporkan hal tersebut kepada penjaga penjara, tapi anehnya penjaga penjara sulit ditemui soal hal ini. Begitu Malik dapat bertemu penjaga penjara, ternyata penjaga sudah bersekongkol dengan orang-orang Luciani. Mereka pun meminta Malik untuk diam dan melakukan tugasnya.
Agar misi berjalan cepat, salah satu anak buah Luciani lalu mengajarkan Malik cara membunuh. Dia juga meminta Malik berhati-hati karena Rayeb adalah orang yang berhati-hati. Malik lalu mulai menjalankan misinya untuk tetap berteman dengan Rayeb. Dia dan Rayeb yang bertemu di kamar mandi mulai mengobrol. Setelah tahu bahwa Rayeb akan memeriksa tubuhnya sebelum mereka bertemu, Malik lalu mencoba untuk menyembunyikan silet sebagai senjata pembunuhan di mulutnya. Meski dengan kesakitan dan susah payah, Malik mencoba membiasakan meletakkan silet di mulutnya. Dia melakukan hal tersebut sembari beraktivitas dan beradaptasi di penjara. Kesulitan itu membuat Malik memukuli tahanan lain agar dipindahkan blok. Meski demikian, Luciani yang mengetahui hal tersebut tidak akan membiarkan Malik kabur. Qu'une fois que tu seras en militaire, on viendra pas te chercher pour faire ce que t'as à faire. C'est à quoi je pense. Di waktu senggangnya, Malik terus dilatih untuk bisa membunuh dengan cepat. Malik menunjukkan perkembangan dalam cara membunuh membuat pelatihnya senang terhadapnya. Tibalah saat di mana Malik berencana membunuh Rayeb. Malik memasukkan silet ke mulutnya lalu masuk ke kamar Rayeb. Rayeb yang curiga pertama-tama mencoba menggeledah tubuh Malik. Setelah tidak menemukan senjata, Malik pun dipersilahkan duduk. Terlihat keraguan dari wajah Malik untuk membunuh Rayeb. Rayeb bahkan nampak baik karena membuatkannya minum dan menawarkannya untuk membaca buku. Rayeb lalu duduk dan menawarkan rokok Yoman. Rayeb juga menyadari bahwa Malik selalu nampak sendirian dan tidak punya teman. Rayeb lalu menawarkan untuk menjadi teman Malik selama Rayeb ada di penjara. Malik yang terlihat bimbang tidak menyadari bahwa darah keluar dari mulutnya. Agar cepat selesai, Malik lalu mengeluarkan silet dari mulutnya dan... Darah bersimbah keluar dari leher Rayeb. Malik perlahan mengambil silet tersebut dan bergegas keluar. Dia mengelap tangan Rayeb untuk menghilangkan sidik jari yang tertinggal. Saat Malik sudah kembali ke tempatnya dan mencuci darah dari dirinya, dia mendengar suara di luar. Nampak orang-orang melemparkan obor keluar sel menandakan para tahanan yang saling memperingatkan satu sama lain. Sebagai rasa terima kasih karena telah membunuh Rayeb, Luciani memberikan hadiah awalnya berupa makanan, pakaian, dan rokok untuk Malik. Sementara Malik yang masih merasa bersalah mencoba mengikuti saran Rayeb untuk belajar baca tulis di penjara. Malik yang sudah putus sekolah dari usia 11 pun terlihat kesulitan untuk belajar. Nggak apa-apa bang, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Le quatrième mot, c'est quel mot celui-là? K. Meski demikian, Malik berusaha keras untuk belajar membaca dan menulis. Bahkan tidak hanya di kelas, dia juga belajar di sel penjaranya sampai ketiduran. Di malam tersebut, Malik mendengar ada suara dari belakangnya. Dia tidak berani menoleh, namun kita melihat Rayeb ada di belakangnya. Malik lalu bermimpi buruk soal dia yang ingin membunuh Rayeb, tapi di mimpinya malah Rayeb yang menusuknya dengan pisau. Malik pun terbangun dan betapa terkejutnya dia saat Rayeb ada di sampingnya dan tangannya mengeluarkan api. Sudah 1 tahun berlalu setelah kejadian tersebut dan ternyata Malik terus dihantui oleh Rayeb. Kita lalu melihat keseharian Malik yang kini sudah menjadi anak buah Luciani. Tapi tentu di geng Luciani pun Malik tidak memiliki pengaruh besar karena dia tetap menjadi suruhan. C'est où Ben Abou Liberté? Ben Abou Liberté. Pas quelqu'un à taper au bled, dehors. De l'autre côté chez tes potes, non? Di selnya, Malik masih dapat melihat Rayeb. Dia menumpahkan kekesalan ditindas oleh geng Luciani di selnya dengan berbicara sendiri dan terus belajar membaca. Radika, Racine. Radika, Racine. Abiosu, Furrier, Raja. Terlihat bahwa Malik sudah belajar lebih pesat. Dia bukan hanya membaca, tapi sedang belajar sains dan bahasa Inggris. Di kelas ini, dia berteman dengan Riyad, teman belajar dan merokoknya. Dia juga sering mengobrol dengan Riyad.
Réflexe, je prends la bombe à crémeau, je le gaz, mon propre... Mais c'est un fou, ce chien. Tyson, c'est un gueudin. Moi, je l'ai pas vu, il y en a qui passent par des portes de derrière. Je sais pas par où qui rentrent, tu vois. Dalam perjalanannya kembali ke sel, Malik terlibat perkelahian dengan seorang Arab yang menjadi musuh Luciani. Melihat Malik yang emosian, Riyad pun menengahi, mencoba menenangkan Malik. Keesokan harinya, Malik melanjutkan kesehariannya sebagai anak buah Luciani. Nampak Luciani dan gengnya melihat orang-orang mafia lain yang baru ditempatkan di penjara tersebut. Luciani lalu melihat berita bahwa mereka akan dipindahkan ke penjara yang dekat dengan rumah. Luciani yang mendengar hal tersebut tentu tidak sabar menunggu dirinya dipindahkan ke dekat rumah di Korsika. Namun saat besoknya Luciani bertemu dengan pengacara, sang pengacara mengatakan bahwa hukum tersebut mungkin tidak akan berlaku bagi Luciani. Luciani yang mendengar hal tersebut merasa sedih karena mungkin akan mati sendirian dalam penjara itu. Di tempat lain, Malik mendapat kabar bahwa temannya Riyad akan dipindahkan. Hal ini dikarenakan Riyad harus menjalani kemoterapi untuk mengobati kanker testisnya. Anjay, kanker biji. Satu demi satu orang-orang Luciani dipulangkan, termasuk Caesar yang menjadi salah satu anak buah paling setianya. Terlihatlah Luciani yang semakin kesepian. Maka besoknya saat Malik mengurusi kamar Luciani, Luciani lalu tahu bahwa Malik sebetulnya bisa berbahasa Korsika karena terbiasa bergaul dengan mereka. Luciani yang merasa dimata-matai pun marah, tapi Malik mengatakan bahwa dia hanya belajar bahasa Korsika karena senang belajar. Merasa selama ini dia telah dibohongi, Luciani menampar Malik. Tapi ternyata hal ini membuat Luciani merasa mendapat anak buah baru yang bisa dia percaya. Dia lalu mulai meminta Malik menjadi mata dan kupingnya di penjara untuk menggantikan Caesar. Sel tahanan Malik pun dipindahkan agar berdekatan dengan sel tahanan Luciani. Dan di sel baru ini ternyata segalanya lebih nyaman. Ada televisi, bahkan kulkas dalam sel tersebut seperti penjara koruptor di Sukamiskin. Karena hal tersebut terlihat perubahan pada Malik. Kini dia menjadi lebih dihormati oleh teman-teman di gengnya. Dia juga semakin banyak melakukan transaksi gelap di penjara sebagai mata dan telinga Luciani. Suatu hari Malik mulai mengenal Jordi, enggak pakai onsu, dan lewat Jordi ini Malik membeli film-film porn untuk ditonton di selnya karena selnya memiliki televisi. Agar transaksi bisa lebih mudah, Malik pun mengajak Jordi untuk bergabung di geng Korsika. Malik dan Jordi menjadi semakin akrab karena sering nonton box bareng. Jordi sempat menanyakan akan jadi apa Malik setelah keluar dari penjara, dan Malik yang juga belum tahu mengatakan bahwa mungkin dia akan berbisnis, terutama rokok Yoman setelah keluar penjara. Di malam harinya saat Malik sedang tertidur, dia terbangun dan melemparkan ponsel keluar dengan mengikatkannya pada tali. Cara tersebut keesokan paginya menjadi cara orang-orang di penjara bertransaksi tanpa ketahuan. Melihat hal ini, Luciani merasa bahwa Malik sudah bisa dipercaya untuk menjalankan bisnis di luar penjara. Luciani lalu bertemu dengan pengacara Malik, mencoba mengatur agar Malik dapat keluar penjara dengan lebih cepat. Di sini pengacara Malik pun mengungkapkan kekhawatirannya. Dia sangat takut karena cara yang Luciani lakukan sangat beresiko ketahuan melanggar hukum karena harus membayar penegak hukum. Di hari-hari menuju pelepasannya, Malik diminta oleh Luciani untuk berlaku baik dan tidak membuat masalah. Di saat ini pun kita melihat Malik mendapatkan surat dari Riyad yang menceritakan kehidupannya di luar penjara. Kita lalu melihat Malik yang dikunjungi di penjara oleh Riyad. Riyad membawa bayinya untuk digendong oleh Malik. Riyad lalu mengatakan bahwa dia sudah punya pekerjaan di tempat Mas Agus bengkel setelah keluar penjara. Kembali ke kehidupan penjara Malik. Tiba-tiba Jordi datang dan menceritakan bahwa pasokan barang haramnya tersendat karena ada razia mendadak. Jordi juga memperingatkan bahwa selama ini Malik menggunakan barang haram tersebut. Jadi bukan tidak mungkin kalau Malik juga akan diperiksa.
Permintaan Malik untuk keluar secara bersyarat pun diizinkan. Hanya saja, memang Malik harus kembali ke penjara setelah 1 hari. Malik sudah keluar dan akhirnya dia merasakan udara bebas. Dia bertemu dengan Riyad dan istrinya. Malik juga mulai bekerja di bengkel dan dia memulai kehidupan normalnya di luar penjara. Tapi tentu ada hal yang harus dilakukan oleh Malik, yaitu membantu bisnis Luciani di luar. Malik lalu bertemu dengan salah satu anak buah Cesar Luciani. Malik tidak banyak tanya soal pekerjaan apa yang dilakukan. Tapi dia merasa curiga karena harus turun sendirian di sebuah jalanan yang sepi dan masuk ke sebuah rumah. Malik lalu masuk ke dalam pagar dan mulai mengetuk pintu. Seseorang lelaki membuka pintu dan tiba-tiba menyeret Malik masuk ke dalam rumah. Malik pun ditodong oleh pistol dan dipaksa menunduk di depan seseorang yang misterius. Malik semakin merasa kebingungan saat dia ditinggalkan di rumah tersebut setelah menyerahkan koper yang diminta. Ternyata yang ditukar oleh Malik dengan koper tersebut adalah seorang sandera. Karena orang yang diberikan tersebut sulit berjalan, Malik menggotongnya keluar rumah. Orang tersebut meminta Malik untuk menghubungi Cesar Luciani. Malik menghubungi kontaknya dan menjelaskan situasi. Anak buah Luciani lalu datang dan membawa sandera tersebut ke dalam mobil. Malik yang sudah selesai mengerjakan tugasnya lalu diminta untuk pulang sendiri dengan bayaran yang telah diberikan. Malik lalu pulang ke tempat Riyad dengan menaiki taksi. Tapi di jalan dia berhenti di sebuah kamar mandi yang dia ingat dari cerita Jordi ada barang haram yang disembunyikan. Malik lalu memberikan uang dan barang haram yang didapatnya kepada Riyad. Dia lalu mengajak Riyad memulai bisnis barang haram tersebut. Otak Malik berputar untuk membuat sebuah cara transportasi barang haram yang aman. Karena harus kembali ke penjara, Malik pun menyerahkan operasi distribusi barang haram tersebut kepada Riyad. Tidak lupa, Malik mentransfer uang yang dibutuhkan ke rekening Riyad. Malik pun kembali ke penjara dan bertemu dengan Luciani. Luciani tahu bahwa Malik bertemu dengan seseorang yang tidak diketahui. Namun Luciani hanya ingin mempertegas bahwa di penjara, Malik kembali menjadi anak buahnya. Selain kegiatan permafiaan, Malik juga punya kesibukan belajar di dalam penjara. Di sini dia mengikuti pelajaran ekonomi, ikut memasak, dan melanjutkan transaksi gelap di dalam penjara. Tiba-tiba suatu hari datang paket untuk Malik. Ternyata Malik membeli sebuah CD player untuk di penjara. Di sini kita bisa melihat Malik semakin percaya diri. Dia bahkan mulai menyewa perempuan cukurukuk untuk dipakai cukurukuk di ruang temu. Waktu berlalu dan orang-orang baru mulai masuk ke penjara blok Muslim. Nampak orang-orang Muslim kini lebih banyak dari orang-orang Korsika. Dan Malik merasa dirinya mulai terancam. Malik kembali ke kamarnya dan menyetel CD yang dia dapatkan dari Riyad. Di sini Malik melihat bahwa Riyad merekam kegiatannya di luar yang sedang berpesta karena bisnis barang haram mereka sukses besar. Di tempat penjaga penjara, Luciani mulai bertanya-tanya dan penasaran apa yang dikerjakan oleh orang-orang Muslim di Blok C. Luciani mencurigai ada kegiatan yang ilegal. Meski demikian, penjaga penjara mengatakan bahwa kini geng Korsika sudah kalah jumlah dan tidak punya kekuatan sebesar dulu. Hal tersebut terbukti dengan adanya saat sel Malik milik Malik digeledah dan barang-barangnya mulai disita. Hasan, salah satu orang dari blok Muslim, meminta Malik untuk membicarakan hal ini dengan Luciani. Hassan, quand tu demandes quelque chose, apprends à le faire. Vas-y, va. Je vais voir ce que je peux faire. Okay. Malik pun mengorganisir pertemuan Luciani dan Hasan. Luciani justru meminta Hasan untuk memanggil adik Hasan yang bernama Brahim untuk bertemu dengan dirinya. Tu dis que c'est ça Luciani, après discuter. Brahim l'attache à Marseille, hein. Selanjutnya Hasan dan Malik semakin dekat sebagai teman.
Hasan juga memperlihatkan rutinitasnya merokok dan melihat orang-orang di blok Muslim bermain basket. Sementara itu, ternyata bisnis barang haram Malik bersama Riyad sedang kena masalah karena seorang pria Mesir bernama Latif menghadang mobil Riyad dan meminta tebusan atas rokok Yoman yang disita. Malik lalu mencoba mencari informasi soal Latif dari orang-orang di penjara. Alhasil, Malik menemukan bahwa Latif memiliki adik ipar di dalam penjara. Malik dan Jordi pun mulai mengintai adik ipar Latif dan memukulinya untuk memberi pelajaran kepada Latif. Tidak hanya itu, mereka juga mengancam akan membunuh ibunya jika Latif tidak mengembalikan barang haramnya. Selesai melakukan pemukulan, Malik bertemu dengan Luciani yang mengajaknya minum kopi. Tapi tanpa diduga, ternyata Luciani mulai mencurigai Malik punya bisnis berbahaya di luar pengawasan Luciani. Luciani lalu menyerang Malik. Menurutnya, hal yang dilakukan oleh Malik terlalu berbahaya dan juga bodoh. Luciani lalu mengancam akan membuat Malik tidak bisa izin keluar penjara lagi. Dalam tidurnya, Malik bermimpi mendapat amarah besar dari Luciani. Trauma ada dalam kuasa Luciani ternyata membekas dalam kepala Malik. Tidak berhenti di situ, Malik terus bermimpi keluar dari penjara dan dapat kembali merasakan udara bebas untuk waktu yang lebih lama. Meski mimpinya lalu mengantarkannya kepada hal-hal yang tidak mengenakan di luar sana. Keesokan harinya, Luciani memberitahu Malik bahwa dia ditugaskan ke Marseille untuk menemui si Brahim. Luciani meminta Malik mencari info dari Brahim berapa besar biaya untuk menjadikan Luciani partner bisnis eksklusifnya. Malik pun bersiap-siap untuk pergi. Dia mengenakan kemeja dan dasi formal untuk foto identitas untuk pergi naik pesawat. Malik lalu keluar lagi dari penjara dan dia bertemu dulu dengan Riyad sebelum menuntaskan tugasnya. Di sini Riyad ingin menghabisi Latif, tapi Malik mengatakan hal tersebut sebaiknya tidak perlu dipikirkan karena bisnis sudah selesai. Malik lalu masuk ke bandara dan mengurus penerbangannya. Karena ini adalah pertama kali Malik naik pesawat, mau tidak mau dia sangat takjub dengan segala hal yang telah ditempuhnya hingga saat ini. Setibanya di bandara Marseille, Malik langsung dijemput ke tempat Brahim. Di sebuah tempat sepi, Brahim masuk ke dalam mobil dan memulai percakapan dengan Malik. Tanpa basa-basi, Malik mengutarakan keinginan Luciani agar Brahim menjadi partner eksklusif. Dengan demikian, Brahim akan dijamin mendapat tempat di Dewan Korsika. Dalam percakapan ini, Brahim terlihat tidak percaya kenapa orang Arab bekerja untuk Korsika. Dia lalu menginterogasi Malik karena dia ingin tahu apa temannya Reyep dibunuh oleh Luciani. Karena tidak fokus, mobil mereka menabrak rusa. Hal yang sama dengan yang ada di mimpi Malik. Malik lalu mengaku bahwa dialah yang membunuh Reyep. Entah apa yang sebetulnya dipikirkan Brahim, tapi yang jelas dia mengundang Malik makan dulu di rumahnya karena sudah datang jauh-jauh. Mereka pun mengolah makanan dari rusa yang baru saja mereka tabrak. Brahim yang merasa Malik sudah melalui banyak hal untuk sampai ke sini memberinya nasihat untuk tidak terlibat dengan bahaya. Brahim juga merasa ada mata-mata di Korsika yang bisa membahayakan gengnya. Brahim meminta mata-mata tersebut harus ditemukan jika dia ingin bergabung. Merasa sudah selesai dengan masalah Luciani, Malik membahas masalah bisnisnya sendiri dengan Latif. Dia meminta tolong jika ada yang dibantu Brahim soal masalahnya dengan Latif. J'ai des problèmes avec un type de la banlieue sud. Il s'appelle là. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi? Setelah urusannya selesai, Malik pun segera menuju mobilnya yang dibawa oleh Riyad. Malik lalu mengatakan bahwa dia punya rencana untuk berdiskusi dan mungkin bekerja sama dengan Latif. Riyad yang tahu tidak bisa menolak permintaan tersebut lalu mengatakan bahwa dia kembali sakit dan harus menjalani kemoterapi agar bijinya tidak senut-senut lagi. Malik pun lalu kembali ke penjara, tapi karena telat 30 menit, dia pun mendapat hukuman.
Ternyata Luciani pun sudah tahu ada mata-mata di Korsika. Dia meminta Sampiero, sang anak buah, untuk mencari tahu siapa mata-mata tersebut. Di sisi lain, Luciani merasa bahwa Malik sudah memiliki kapasitas yang lebih besar daripada seorang pesuruh, dan dia ingin Malik keluar saja dan menjalankan bisnis Luciani. Di malam harinya, Malik menelpon Riyad untuk memastikan dia bisa bicara dengan Latif. Dia juga ingin Riyad memberikan uang yang akan dikembalikan Latif kepada Imam Musa. Dan dia juga berpesan untuk memastikan Imam tahu uang tersebut datang dari Malik. Mengetahui bahwa uang sumbangan ke masjid tersebut adalah dari Malik, tahanan-tahanan blok Muslim marah besar. Mereka merasa uang tersebut adalah uang kotor. Tapi menurut Malik, uang tersebut akan bisa lebih berguna di tangan Imam Musa di luar sana. Untuk memecah kebingungan tersebut, Luciani mengatakan bahwa dia akan membuat kasino setelah bebas dari penjara, dan dia menawarkan Malik menjadi manajer kasino tersebut. Malik pun meminta Riyad menolongnya, namun Riyad mengabarkan bahwa sakitnya sudah parah dan dia akan meninggal dalam 6 bulan. Riyad lalu meminta agar Malik setelah keluar dari penjara nanti untuk menjaga istri dan anaknya. Dan jika Malik setuju, dia akan membantu Malik membunuh petinggi Korsika. Malik lalu berlari menemui Luciani yang ada di luar. Dia mengatakan sudah akan membentuk tim untuk melakukan pembunuhan, dan Luciani nampak bangga kepada Malik. Riyad lalu menjalani kemoterapinya. Sementara Malik khawatir menunggu karena rencana ini cukup bergantung pada Riyad, tapi belum ada yang bisa Malik lakukan, maka dari itu dia menjalani kehidupan penjara seperti biasa. Di selnya, lagi-lagi Malik melihat Rayep yang sedang menari berputar-putar. Tanpa sadar, tubuh Malik ikut menari sufi, berputar-putar juga sambil mendengarkan lagu hadroh. Keesokan harinya, kita melihat Malik sedang bertemu kembali dengan Riyad. Riyad nampak tidak yakin bisa mengumpulkan orang untuk membunuh. Orang-orang mereka hanya jago dalam distribusi barang haram. Tiba-tiba Luciani datang dengan sesar. Luciani nampak tidak yakin Riyad dan Malik dapat melakukan misi yang diberikan. Meski demikian, Malik berusaha meyakinkan bahwa mereka bisa, dan Malik tidak mau tahu mereka harus bisa menjalankan misi meski hanya berdua. Untuk melaksanakan hal tersebut, Malik lalu meminta izin untuk keluar penjara 2 hari. Meski demikian, penjaga penjara merasa waktu 2 hari terlalu lama, dan mereka hanya membolehkan Malik pergi 1 hari. 7h-19h. Di tengah kebingungannya, Malik kembali bertemu dengan Rayep. Rayep memberikan beberapa wejangan lalu menyuruhnya untuk berdoa. Iqra. Iqra ya Muhammad. Iqra bismi Muhammad Rasulullah. Malik lalu keluar dari penjara, menaiki mobil dan menunggu Caesar. Saat Caesar ingin masuk ke belakang, tiba-tiba Riyad keluar dan menyerang Caesar. Malik dan Riyad pun menjalankan misi hanya berdua. Mereka menyiapkan senjata dan menunggu target mereka, yaitu Jackie Marsiagi, tiba dari mobil. Mereka lalu membagi tugas untuk menghabisi Jackie dan pengawalnya. Tapi ternyata target tidak keluar mobil. Dia hanya menerima dokumen lalu pergi begitu saja. Lalu dengan panik, Malik dan Riyad mengejar mobil tersebut dengan mobil mereka. Malik dan Riyad semakin panik, apalagi setelah mobil berbalik arah. Malik mulai nekat untuk langsung menembak Jackie. Tiba-tiba salah satu bodyguard keluar mobil dan masuk ke dalam toko. Malik pun turun dan mendekati Jackie. Bodyguard yang melihat Malik mendekat segera hendak buru-buru kabur, tapi dengan cekatan Malik masuk ke mobil dan menembak para bodyguard. Mereka lalu terlibat baku tembak sembari saling terhimpit di mobil. Malik pun menyeret Jackie untuk masuk ke mobil mereka. Telinganya yang masih pengang akibat baku tembak, ia tidak bisa mendengar apapun. Meski diminta untuk membunuh Jackie, Malik punya rencana lain.
dia justru membiarkan Jackie hidup dan memberitahunya bahwa mereka diperintahkan oleh Luciani. Malik dan Riyad lalu meninggalkan Jackie di mobil bersama Cesar. Tahu bahwa ia akan menciptakan perang internal di geng Korsika, Malik menginap dan bersembunyi di rumah Riyad. Dia sengaja pulang terlambat ke penjara agar ditempatkan di sel berbeda. Di sini Riyad juga bilang bahwa dia tidak mau ikut kemoterapi lagi. Dia sudah menyerah dengan hidupnya. Dia pun membiarkan dirinya punya waktu 6 bulan dengan keluarganya. Sebelum nantinya Malik yang akan mengurus mereka. Akhirnya Malik kembali ke penjara dan betul saja dia dihukum karena terlambat. Dia pun dimasukkan ke sel berbeda yang untungnya menyelamatkan dia dari saling bunuh geng Korsika. Di dunia luar, kanker Riyad mulai menggerogotinya. Riyad pun menghembuskan nafas terakhirnya. Sementara di dalam selnya, Malik mencoba memanggil arwah Reyep yang kini sudah tidak lagi mengganggunya. Maka saat Malik keluar dari sel isolasi, dia disambut dan menyatu dengan blok Muslim, meninggalkan Luciani sendirian. Saat Luciani mendekat ke Malik, orang-orang dari blok Muslim pun menghadangnya. Menyadari kekalahan telaknya, Luciani lalu pergi meninggalkan Malik bersama teman-teman barunya. Hingga sampailah Malik selesai masa tahanannya dan dia dilepaskan dari penjara. Di luar, teman-temannya datang menyambut. Selain itu, Jamila, istrinya Riyad, dan anaknya sudah menunggu. Malik dan Jamila lalu berjalan menuju rumah Jamila. Sementara itu di belakang, teman-teman geng yang sudah dibangun oleh Malik selama dari penjara mengawal mereka seperti 2 mobil bodyguard. Dan film pun selesai. Di sini kita bisa melihat bahwa Malik sebagai seorang pemuda Muslim keturunan Arab di Perancis sering mendapatkan diskriminasi sampai dia harus membuktikan dirinya. Awalnya Malik memang merasa terasing, kehilangan identitas, tapi dia bisa terus berjuang dengan memahami dirinya sendiri. Jadi kalau kamu warga Nobar lagi galau dan merasa nggak tahu sama tujuan hidup, ya jalanin aja. Tentuin apa tujuan yang kamu mau dan terus berjalan di jalan itu. Kalau mau jadi ninja ya jadi ninja. Seperti pepatah zaman kuno, inilah jalan ninjaku. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili orang yang senang karena Erik ten Hag dipecat. Mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan fanatik.